Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab tentang konsep kekuasaan yang dimana kelompok kami terdiri dari Vivi Febriana, Sefti Indahyani, Rizka Julfika, dan saya Salim. Yang pertama itu konsep kekuasaan atau power. Definisi kekuasaan dapat diartikan sebuah golongan kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara, sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Adapun menurut Davis Newstrom tahun 1994 bahwa kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan cara seorang pemimpin memperluas pengaruhnya kepada orang lain. Selanjutnya menurut Afzalur tahun 1987 yang dapat berarti bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang di satu pihak untuk mengendalikan perilaku, sikap, nilai, pendapat, tujuan, dan kebutuhan dari kelompok atau organisasi dengan pihak lainnya. Selanjutnya ada karakter kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Selanjutnya, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan terhadap kebebasan atau faktor keberuntungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Selanjutnya adalah jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama, menurut French dan Raven, kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan sumbernya sebagai berikut. Yang pertama, reward power. Reward power merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan janji-janji, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahan agar berperilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu melalui janji-janji yang menarik. Yang kedua, legitimate power, yang dimana ini merupakan suatu kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal, seperti seorang pemimpin mempunyai kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dan kekuatan formal yang abas. Selanjutnya ada coercive power atau kekuasaan paksaan. Adalah kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Selanjutnya referent power, di mana kekuasaan ini didasarkan pada suatu hubungan kesukaan atau liking, dalam arti kehidupan seorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Selanjutnya itu expert power. Kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Selanjutnya 2. Pengertian pengambilan keputusan menurut Richard M. Hodgett 1975. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penemuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan yaitu memilih salah satu alternatif dari alternatif yang ada. B. Prinsip dalam pengambilan keputusan. Menurut Fema, prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Knowledge, persyaratan paling penting untuk membuat keputusan yang baik. Kesehatan keputusan tergantung pada seberapa informasi pembuat keputusan itu. 2. Inisiatif, pembuatan keputusan efektif memikul tanggung jawab untuk memulai proses pengambilan keputusan dan menindaklanjutinya. Mereka mengambil bagian aktif dalam pembuatan segalanya lebih baik. 3. Advice seeking, pembuat keputusan yang baik tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Mereka mengidentifikasi orang-orang yang dapat memberikan kontribusi spesifik pada proses pengambilan keputusan dan meminta saran dan nasihat mereka. 4. Selectivity, pembuatan keputusan yang efektif mencari data terkait.
Mereka menghindari terjebaknya oleh fakta dan angka asing. C. Kendala dalam pengambilan keputusan. 1. Kendala yang bersumber pada diri. Kendala yang paling kuat sesungguhnya bersumber pada diri pengambilan keputusan yang bersangkutan sendiri. Kendala yang paling sering menampakkan diri adalah ketidaknyamanan seseorang untuk bertindak tegas. 2. Kegagalan di masa lalu. Berbagai cara yang dapat dilakukan manajer dalam mengendalikan trauma kegagalan masa lalu adalah: A. Pembentukan panitia ad hoc. B. Penyerahan tugas menyelesaikan masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi. C. Pengarahan tenaga konsultasi di luar organisasi. 3. Sumber konflik dalam pengambil keputusan efektif. Sumber konflik. Macam-macam konflik yang muncul di dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki konflik internal dan eksternal. Konflik internal yang muncul dalam organisasi adalah perbedaan pendapat antar anggota karena karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kesulitan dalam pengambilan keputusan. Konflik eksternal yang muncul adalah gesekan dengan organisasi pergerakan lain mengenai pengkaderan, yaitu organisasi pergerakan saling berebutan mencari kader untuk meneruskan perjuangan organisasi. Sebab-sebab timbulnya konflik. 1. Perbedaan persepsi. Perbedaan pola pandang tentang suatu hal bisa menimbulkan konflik karena masing-masing pribadi tetap bersikukuh dengan persepsinya. Konflik ini bisa terselesaikan bila masing-masing pribadi sepakat dengan satu arah, tujuan, dan bergabung ke dalam tim. 2. Ketidakharmonisan pemikiran. Ketidakselarasan dan keharmonisan pemikiran bisa memunculkan sebuah konflik karena perbedaan visi dan misi, tetapi mereka memiliki satu keinginan yang masing-masing ingin menonjolkan egonya. 3. Egoisme atau keakuan. Semakin egois atau semakin tinggi tingkat keakuan seseorang, semakin mudah pula konflik timbul dengan orang lain dimanapun dia berada. 4. Persaingan. Keinginan untuk lebih dari yang lain, baik berupa kekuasaan, prestasi, atau popularitas, dapat melahirkan persaingan yang selalu memunculkan konflik bila tidak disiasati dengan baik. 5. Situasi dan kondisi yang mendukung konflik atau perselisihan. Situasi dan kondisi bisa memunculkan konflik bila di dalam situasi itu telah muncul tindakan yang membakar keegoan orang itu. Disebut provokator karena niatnya untuk mewujudkan konflik demi kepentingannya. 6. Perilaku seseorang. Perilaku kita atau orang lain yang mengarah pada hal yang bisa menimbulkan konflik itu bisa terjadi apabila perilaku itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak tunduk pada aturan yang disepakati sebelumnya. 7. Kurangnya komunikasi atau dengan yang lainnya. Masalah komunikasi dapat menimbulkan konflik apabila tidak diarahkan dengan baik. Oleh karena itu, agar konflik tidak terjadi, perlu dibangun model komunikasi yang dilandasi oleh rasa saling menghormati di antara semua pihak yang terlibat atau tergabung ke dalam suatu kegiatan. Solusi dalam menyelesaikan konflik. 1. Menghindari dari konflik dengan bersembunyi. Ketidak perlu menyelesaikan konflik sedang terjadi ini, tidak ada yang mendapat menghadapi konflik tersebut, biarkan meredah dengan sendirinya. 2. Meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik seperti ini dengan cara menguasai pihak lawan. Teknik ini biasanya untuk mendapatkan informasi agar konflik bisa terselesaikan dengan baik. Namun penyelesaian seperti ini bila posisi Anda benar dan Anda punya alasan yang lebih kuat dan mempertahankan persepsinya. 3. Penyelesaian konflik dengan bernegosiasi. Win-win solution. Penyelesaian konflik seperti ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keselarasan, dan hubungan yang baik. Karena menjaga hubungan baik itu lebih penting sehingga perlu diciptakan komunikasi yang baik. 4. Penyelesaian konflik dengan pertimbangan jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Metode pengambilan keputusan.
Setiap orang terlibat di dalam tindakan pembuatan keputusan atau decision making. Bahkan mungkin harus dilakukan beberapa kali, mulai dari masalah yang sederhana sampai dengan kompleks dan menuntut pertimbangan banyak mendalam. Pengertiannya, pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus 1. Membuat prediksi ke depan. 2. Memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih. 3. Membuat estimasi, perakiraan mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Memerintah. Metode perintah melibatkan pengambilan keputusan tanpa bantuan atau penyertaan orang lain. Ini adalah komponen utama dari kepemimpinan otoritatif karena sering memberikan solusi tercepat dengan sedikit atau tanpa masukan. Berkonsultasi. Metode konsultasi melibatkan memperoleh wawasan dari orang lain, tetapi hanya memungkinkan satu individu untuk membuat keputusan akhir. Opsi ini seringkali membutuhkan waktu lebih lama daripada metode perintah karena melibatkan masukan dari orang lain. Voting. Metode pemungutan suara atau voting adalah karena terjadi ketika semua opsi didiskusikan secara terbuka dalam pengaturan kelompok, sehingga pembicara meminta pemungutan suara. Semua itu melibatkan baik memilih atau menentang keputusan dalam proses demokratis dan adil. Konsensus. Metode konsensus adalah diskusi kelompok di mana semua pihak mempresentasikan semua alternatif dan sudut pandang sampai mencapai kesepakatan. Ini adalah metode yang memakan waktu karena membutuhkan banyak orang dengan ide dan motivasi yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Ini sering menghasilkan periode waktu diskusi yang panjang yang membentang di beberapa pertemuan. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Siagian, pendekatan dalam pengambilan keputusan yaitu pendekatan yang interdisipliner. Proses pengambilan keputusan tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan tunggal dan tidak sebagai suatu tindakan yang seragam yang berlaku untuk semua keadaan serta dapat digunakan oleh pengambilan keputusan yang berbeda dengan tingkat efektivitas yang sama. Proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan berorganisasi. 2. Pendekatan sistematis. Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara berturut atau sekuensial. Dengan merinci, proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatan atomik. Pendapatan lain mengatakan proses pengambilan keputusan menyangkut dengan naluri, daya pikir, serangkaian metode intuitif, yang keseluruhannya dirangkum yang menjadi suatu kreativitas. Pendekatan holistik. 3. Pendekatan berdasarkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang informatika untuk pengambilan keputusan yang efektif, serta harus menuntut agar tersedia baginya informasi yang memenuhi persyaratan kemuktahiran, kelengkapan, dapat dipercaya dan disajikan dalam bentuk yang tepat. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.